Ya, halo, saya Evi. Saya Evi Tania Marhum dengan NIM 642075152. Di sini saya akan mau menjelaskan mengenai laporan keuangan, ya, analisa, di mana ada rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, cash ratio, quick ratio, working capital, total asset ratio, dan rasio leverage, di mana ada total debt to equity ratio, total debt to total capital asset, long term debt to equity ratio. Nah, teman-teman, di sini aku ada contoh, ya, untuk yang current likuiditas. Yang pertama current ratio, rasio lancar. Nah, current ratio itu dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Contoh yang saya dapat adalah perhitungan Desember, di mana masa Desember 2025 dengan aset lancar senilai 1.796.272 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 922.656 dan hasilnya adalah 1,95. Dan ada perhitungan di Maret 2026 di mana aset lancar dengan nilai 1.808.595 dan liabilitas dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 863,180 dengan hasil 2 poin. Di sini untuk aset dengan rasio likuiditas, ya teman-teman, didapat bahwa perusahaan itu tersebut masih liquid, masih lancar, ya. Dan juga untuk contoh yang nomor dua, cash ratio. Nah, kita mau lihat rasio kasnya perusahaan tersebut, ya. Contoh yang rumus yang ingin saya jelaskan, di mana untuk cash ratio itu adalah kas dan setara kas itu dibagi liabilitas jangka pendek. Perhitungannya contohnya dari perhitungan Desember 2025, di mana kas dan setara kas itu dengan nilai 925.445 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 922.656 dengan hasil satu, ya, satu koma berapa gitu ya, teman-teman. Tapi eh, di perhitungan Maret 2026, ya, ada di mana kas dan setara kas dengan nilai 914.431 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 863,180 dan hasilnya adalah 1,6. Berarti di sini perusahaan tersebut rasio kasnya itu adalah liquid, ya teman-teman, dapat berputar gitu, ya. Dan untuk yang contoh nomor tiga, quick ratio. Ini mengasumsi bahwa aku sedikit menjelaskan bahwa piutang usaha dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat, ya. Nah, di mana jika ada informasi tentang persediaan yang tidak liquid, itu juga akan dikeluarkan. Berdasarkan data yang tersedia, kita akan menggunakan aset lancar dikurangi persediaan lancar. Nah, formula quick ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan lancar liabilitas jangka pendek quick ratio. Nah, perhitungannya, teman-teman, Desember 2025, di mana rumusnya itu, ya, tadi sudah disebutkan aset lancar. Ya, halo, saya Evi. Saya Evi Tania Marhum dengan NIM 642075152. Di sini saya akan mau menjelaskan mengenai laporan keuangan, ya, analisa, di mana ada rasio likuiditas. Yang pertama adalah current ratio, cash ratio, quick ratio, working capital, total asset ratio, dan rasio leverage, di mana ada total debt to equity ratio, total debt to total capital asset, long term debt to equity ratio. Nah, teman-teman, di sini aku ada contoh, ya, untuk yang current likuiditas.
Yang pertama current ratio, rasio lancar. Nah, current ratio itu dengan rumus aset lancar dibagi liabilitas jangka pendek. Contoh yang saya dapat adalah perhitungan Desember di mana masa Desember 2025 dengan aset lancar senilai 1.796.272 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 922.656 dan hasilnya adalah 1,95. Dan ada perhitungan di Maret 2026 di mana aset lancar dengan nilai 1.808.595 dan liabilitas dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 863,180 dengan hasil 2 poin. Di sini untuk aset dengan rasio likuiditas ya teman-teman didapat bahwa perusahaan itu tersebut masih liquid, masih lancar ya. Dan juga untuk contoh yang nomor dua, cash ratio. Nah, kita mau lihat rasio kasnya perusahaan tersebut ya. Contoh yang rumus yang ingin saya jelaskan di mana untuk cash ratio itu adalah kas dan setara kas itu dibagi liabilitas jangka pendek. Perhitungannya contohnya dari perhitungan Desember 2025 di mana kas dan setara kas itu dengan nilai 925.445 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 922.656 dengan hasil 1 ya 1, berapa gitu ya, teman-teman, tapi eh, di perhitungan Maret 2026 ya ada di mana kas dan setara kas dengan nilai 914.431 dibagi liabilitas jangka pendek dengan nilai 863,180 dan hasilnya adalah 1,6. Berarti di sini perusahaan tersebut rasio kasnya itu adalah liquid ya teman-teman, dapat berputar gitu ya. Dan untuk yang contoh nomor 3, quick ratio. Ini mengasumsi bahwa aku sedikit menjelaskan bahwa piutang usaha dapat dikonversi menjadi kas dengan cepat ya. Nah, di mana jika ada informasi tentang persediaan yang tidak liquid, itu juga akan dikeluarkan. Berdasarkan data yang tersedia, kita akan menggunakan aset lancar dikurangi persediaan lancar. Nah, formula quick ratio adalah aset lancar dikurangi persediaan lancar liabilitas jangka pendek quick ratio. Nah, perhitungannya, teman-teman, Desember 2025 di mana rumusnya itu ya tadi sudah disebutkan aset lancar. Rahel, ini apa sih, Dek? Eh, hmm, ini kamu salah loh. Ah, aset lancar. Ini kurang persediaan lancar liabilitas jangka pendek. Apa? Ini apa rumusnya? Ini rumusnya ini. Ini apa? Angka dapat dari mana? Aset lancar kan? Iya. Terus yang 85 ini dari mana? Nih. Nih, ya kan? Aset lancar persediaan. Persediaan lancar libatnya jangka pendek. Lancar, nih. Udah, so. Ini kan. Nah, yang di tahun perhitungan Desember 2025, di mana aset lancar itu sebesar 1.796.272 dikurangi sama dengan yang dikurangi persediaan persediaan lancar ya teman-teman ya 85.458 dan menemukan hasil sebesar 1.710.814 dan kita bagi dengan liabilitas jangka pendek ya teman-teman ya.
922.656. Ketemulah hasilnya 1,85. Dan perhitungan Maret 2026 di mana aset lancar sebesar 1,808.595 dikurang dengan persediaan lancar ya teman-teman 138.659. Nah, itu dapat hasil 1.669.936. Kita bagi dengan liabilitas jangka pendek sebesar 863.280 dan hasilnya 1,94. Dan sekarang yang working capital itu total aset rasio. Rasio modal kerja terhadap total aset. Modal kerja ya teman-teman ya. Jadi dengan rumus aset lancar dikurangi liabilitas jangka pendek dibagi ya seperti itu ya teman-teman. Rahel ini apa deh? Aduh, rumusnya itu loh kamu gak jelas. Working capital tuh total aset mana? Ini, ya kan? Aset lancar kan ini. Terus ini apa? Terus ini apa? Ini dibagi dulu. Coba rumusnya keluarin dulu di chat GPT. Coba chat GPT. Working capital for asset. Ada di sini rumusnya. Jauh banget ke sana. Oke, teman-teman. Tadi di mana rumusnya itu ya teman-teman, aset lancar dikurangi liabilitas dan dibagi total aset. Nah, di sini aset lancar di perhitungan Desember 2025 adalah sebesar 1.796.272 dikurangi dengan liabilitas jangka pendek sebesar 922.656 ya, itu mendapatkan hasil 873.616 dan kita bagi dengan total aset dengan nilai 5.706.276 dan hasilnya adalah 0,15. Dan perhitungan di Maret 2026 di mana aset lancar itu sebesar 1.808.595 dikurang dengan liabilitas jangka pendek 863.180 dan dibagi dengan total aset ya, kita mendapatkan hasil 0,16. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan dengan rasio leverage. Yang pertama adalah total debt to equity ratio, rasio utang terhadap ekuitas. Ya, dalam laporan keuangan ini saya mendapatkan contoh dari perhitungan Desember 2025, di mana total liabilitas yaitu 2.500.000. Kakak lagi ngerekam dek, diem ya. Dael, kakak lagi ngerekam. Di mana 2.056.648 dibagi total ekuitas sebesar 3.333.550 dan mendapatkan hasil 0,65. Di perhitungan Maret 2026, di mana total liabilitas itu sebesar 1.999.310 dibagi dengan ekuitas total ekuitas 3.474.470 dan mendapatkan hasil 0,58. Dan selanjutnya yaitu total debt total capital aset, rasio utang terhadap total modal. Nah, di sini di mana rumus total liabilitas dibagi total aset. Contohnya, perhitungan Desember 2025
dengan nilai 2.056.648 dibagi total aset 5.785.540 dengan hasil 0,36. Dan perhitungan Maret 2026 di mana total liabilitas 1.999.310 dibagi total aset 5.785.540 dan mendapat hasil 0,35. Jadi rasio utang terhadap total modal rasionya ada 0,35. Dan selanjutnya long term debt to equity ratio, rasio utang jangka panjang terhadap ekuitas. Jadi teman-teman rumusnya adalah total liabilitas jangka panjang dibagi total ekuitas ya. Perhitungan Desember, saya dapat contoh dari perhitungan Desember 2025 di mana total liabilitas jangka panjang itu 1 juta sebesar 1.133.992 dibagi total ekuitas sebesar 3.333.550 dan mendapatkan hasil rasio 0,34. Di perhitungan Maret 2026 di mana total liabilitas jangka panjang itu sebesar 1.136.130 dibagi total ekuitas sebesar 3.474.470 dan rasionya sebesar 0,33. Dan selanjutnya rasio aktivitas. Total asset turnover, perputaran total aset, di mana rumusnya adalah penjualan, ya, penjualan dan pendapatan usaha dibagi total aset. Contohnya di perhitungan Desember 2025, di mana penjualan dan pendapatan usaha itu sebesar 1.164 dan 437 dibagi dengan total aset sebesar 5.706.276 dan mendapatkan rasio 0,20. Di perhitungan Maret 2006, di mana pendapatan penjualan itu sebesar 1.044.192 dibagi total aset itu sebesar 5.780.540 dan mendapatkan rasio sebesar 0,18. Dan receivable turnover di mana adalah rata-rata yaitu penjualan dan pendapatan dibagi dengan rata-rata piutang, teman-teman ya. Nah, ini kita dapat piutang usaha ditambah piutang usaha dengan nilai 389.227 ditambah 362.39 dibagi 2 ya teman-teman ya. Sebesar 375.633. Dan average collection periode pengumpulan piutang rata-rata ya, di mana rumusnya itu adalah total piutang dibagi penjualan kredit. Ya, dalam setahun itu 365 hari ya, penggunaan penjualan dan pendapatan usaha sebagai proksi untuk penjualan kredit. Perhitungan Desember 5 kita ambil contoh 392.227 itu adalah total piutang dan penjualan kreditnya adalah 1.164.437 dikali 365 maka dapat mendapatkan hasil 122 hari ya teman-teman ya. Oke, itulah penjelasan saya mengenai seharusnya kan hanya cuma rasio leverage dan quick rasio ya teman-teman dalam suatu laporan keuangan perusahaan. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semuanya udah 11 menit nih, 16 menit.